Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Edit Blog Tema. Kali ini saya ingin unboxing sebuah produk, yaitu mikrofon kondenser Soundtech 02. Ini ada alamat websitenya, tapi entah mengapa tak bisa dibuka. Oke, langsung kita unboxing saja, kita buka. Nah, di dalamnya hanya sedikit ya. Ada ini buku manualnya yang kecil saja ya. Buku manualnya ini berisi petunjuk tentang penggunaan dan sekaligus spesifikasinya, jadi mudah sekali. Dan isinya adalah sebuah mikrofon yang solid juga di tangan sih, terbuat dari logam sepertinya ya, logam bercampur plastik atau bagaimana lah ya. Bobotnya tidak terlalu berat sih dan memiliki tangkai. Kita lihat di atas ada biru nih. Itu nanti kita bahas itu tentang biru itu. Ini tombol-tombolnya kita lihat semua dalam keadaan kondisi ya oke. Kondisi mulus lah dari pabriknya. Nah, ini ada tombol pola patternnya dan juga standnya. Standnya terbuat dari plastik. Selebihnya tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi, kosong. Oke, kita singkirkan saja dan kita pasang. Kita akan pasang ini standnya ini. Nah, mari kita bandingkan dengan mikrofon Samson Meteor yang telah saya miliki dan telah saya pergunakan selama ini. Mikrofon ini hanya memiliki tombol volume dan tombol mute, dan dia hanya mempunyai fitur cardioid saja. Sementara Soundtech ini memiliki lebih banyak fitur, terbukti dari beberapa tombol yang dia miliki. Tombol di depan adalah tombol pola pattern yang bisa memindahkan suara dari cardioid ke omnidirectional. Ya, omnidirectional dan cardioid ya. Sementara yang di belakangnya lagi adalah tombol, di atasnya itu adalah tombol reduce noise ya, noise reduction. Di bawahnya tombol reverb untuk efek suara echo atau suara bergema ya. Dan untuk standnya enak ya, bawaan sendiri. Sementara kalau si Samson Meteor ini saya tambahkan lagi karena dia punya standnya sendiri. Sementara untuk koneksinya adalah kabel USB. Kabel USB inputnya Type C, outputnya Type A. Type A itu yang besar ya. Nah, yang Type C bisa langsung kita colokkan ke mikrofonnya itu sendiri. Sementara bagian outputnya adalah Type A. Mau tidak mau kita harus menambahkan OTG supaya dia menjadi Type C juga. Dan yang Type C ini bisa kita hubungkan ke perangkat-perangkat mobile seperti telepon, karena saya memang menggunakan hanya perangkat mobile. Lihat indikatornya hidup, itu tandanya dia bekerja. Itu tandanya dia bekerja ya. Kemudian kita cabut. Kita cabut lagi dan kita akan pasangkan ke tablet Samsung Tab S7 dan menyala, berarti dia bekerja. Demikian ya, berarti dia bekerja ke perangkat-perangkat mobile. Ini bukan review ya, ini saya beli produk dan saya coba berbagi bagaimana rasanya menggunakan produk mikrofon kondenser Soundtech 20. Soundtech 20 ini menurut beberapa pengguna adalah penyempurnaan dari mikrofon Soundtech, yakni ST800 yang sebelumnya katanya ada masalah ya. Ada masalah di satu perangkat, tapi mungkin di perangkat lain nggak ada ya. Biasanya memang produk baru itu dirilis biasanya lebih sempurna daripada produk atau penyempurnaan daripada produk yang lama. Ini intinya kita membandingkan ya, mana yang lebih bagus suaranya ya, hasil suaranya atau kualitas suaranya antara mikrofon kondenser Samson Meteor ini dengan, memang untuk membandingkannya memang sepertinya kurang kurang setara gitu. Di samping beda fitur, beda harga juga. Oke, kita lanjut saja lah. Jadi kalau kita ketik ini ya mikrofon, umpamanya situs mikrofon Samson, langsung keluar situsnya. Kalau ini tak ada. Jadi sebelum kita membahas, kita membandingkan dua produk ini karena ini memiliki beberapa fitur atau karakter lebih banyak daripada yang si Samson, maka kita bahas saja ya. Kita bahas saja tentang perbedaan keduanya. Jadi Soundtech 20 ini
Yang ini terbuat dari kombinasi logam, plastik namun terasa solid dari genggaman. Oke. Dan modelnya memang model modern dan kekinian. Soundtouch ini memiliki dua karakter. Di sini kita lihat nih ada tombolnya, tombol cardioid seperti begini ya. Kalau cardioid ini satu-satunya karakternya atau fiturnya hanya cardioid saja. Jadi kita ngomong menghadap ke mikrofon ini. Kalau di belakangnya ngomong nggak terdengar, di sampingnya juga bukan tidak terdengar, kurang terdengar. Kanan kurang terdengar, kiri kurang terdengar. Hanya di sebelah depan saja yang terdengar. Nah, sebaliknya yang ini, selain memiliki fitur cardioid, dia juga bisa dipindahkan ke omnidirectional. Jadi bisa di sekeliling kita untuk mendengarkannya. Namun dia tidak memiliki bidirectional yang dua arah, tidak punya. Artinya di sebelah sini bisa dengar, di sebelah sini bisa dengar dengan sama kualitasnya, sebelah kiri dan kanan kurang bisa dengar. Jadi dia punya cardioid dan omnidirectional pola pattern-nya. Oke. Jadi dipatok harganya 499.000. Cari saja di toko-toko online 499.000 saja ya. Nah, sementara kalau Samsung ini ukurannya lebih kecil. Kita lihat dimensinya lebih kecil ya. Tadi saya ukur. Dan desainnya klasik ya, bergaya retro. Saya suka ini bergaya retro, para penyiar radio pada zaman-zaman dulu ya. Dan ya, lihatlah fisiknya ini terbuat dari bahan logam solid yang berkilat. Samsung Meteor hanya memiliki satu karakter, yaitu cardioid saja, namun ia telah dilengkapi dengan tombol. Tombolnya ada nih, tombol volume dan tombol mute, itu aja. Dan di bawahnya ini ada lubang jack audio untuk mendengarkan. Sekarang saya menggunakan TWS ya. Terus Samsung ini juga telah diproduksi lebih lama, jauh lebih lama, lebih tuaan daripada ini. Sejak tahun 2011, bayangkan sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun. Harganya tuh Rp1.100.000, berkisar Rp1.100.000. Pokoknya di atas sedikit 1 juta. Jadi bandingkan ya, ini 499.000, ini Rp1.100.000. Oke, kita bicara tentang polar pattern yang dimiliki oleh HP ini ya, karena dia punya dua polar pattern. Kalau ini kan cuma satu cardioid saja. Jadi polar pattern itu sebenarnya adalah istilah untuk menjelaskan arah mikrofon dalam menangkap suara. Maklum saja, karena mikrofon kan merupakan benda atau gadget ya, benda gadget ya, 3 dimensi yang menerima suara di semua arah. Tapi tiap mikrofon tentu saja karakternya beda-beda, disesuaikan situasi yang direkam ya. Jadi ada sebenarnya tangkapan suara itu dibedakan menjadi 1 omnidirectional, 2 bidirectional, 3 cardioid, tadi yang terakhir cardioid. Kalau saya sih lebih memilih cardioid. Kenapa? Karena single fighter. Apa itu omnidirectional? Tadi sudah kita jelaskan sedikit ya, kita singgung. Kita ulang lagi. Omnidirectional bisa menangkap suara dari semua arah dengan kualitas yang sama, sehingga cocoknya untuk merekam orkestra atau paduan suara, dan biasa dipakai untuk live music di studio karena membutuhkan suara ruangannya juga kan. Contoh mikrofon jenis omnidirectional yang bagus ya, yang mahal itu adalah Rode Reporter. Ya memang harganya mahal selangit itu, puluhan juta mungkin ya. Kemudian bidirectional. Bidirectional itu ya menerima, tadi seperti saya jelaskan, hanya 2 arah ya, depan dan belakang saja. Jadi bisa ngomong berdua untuk bikin podcast gitu ya. Tapi kedua-dua mikrofon ini tidak memiliki bidirectional. Ini cuma cardioid, ini cardioid dan omnidirectional. Bidirectionalnya nggak ada. Kemudian cardioid, dan tentu saja Soundtouch 20 ini ya, yang 20 ini mengusung fitur utama streaming, yakni cardioid. Jadi streaming itu kebanyakan menggunakan mikrofon cardioid, atau walaupun fiturnya banyak, tetap cardioidnya saja yang paling banyak dipergunakan. Setidaknya kalau bagi saya boleh dikatakan mikrofon jenis kondenser yang paling saya pakai itu ya cardioid. Contohnya Samsung Meteor ini. Bidirectional dan omnidirectional tidak terlalu penting karena saya tidak punya teman buat ngobrol, buat podcast umpamanya. Saya tidak punya teman. Saya ini vlogging yang single fighter. Tahu kan single fighter ya? Segalanya saya lakukan seorang diri, hidup seorang diri, menghadapi dunia seorang diri, pasang dan atur kamera seorang diri, narasi seorang diri, dan lain-lain juga seorang diri. Karena tapi lain kali bisa berbeda jika saya bisa kolaborasi ya dengan teman-teman vlogger semua ya, YouTube ya, kalau yang bersedia mau
ya buat podcast mas saya, mungkin akhirnya saya tidak sendiri lagi, tapi kedepannya pasti akan berubah. Makanya saya beli mikrofon ini, nanti saya taruh di meja, saya akan lakukan podcast. Memang ada rencana sih. Sebelum saya tes suara mikrofon ini untuk membuktikan kemampuan performanya, ya saya jelaskan ya, semua mikrofon yang saya miliki itu adalah USB, kabel USB ya, colokan masuknya itu adalah Type C ya, paling banyak dipergunakan di tahun 2001 ya, bukan USB micro model lama atau Type A. Jadi akan tetapi colokan ini umumnya ya seperti yang untuk untuk Soundtech 20 ini memang Type C untuk inputnya, tapi kalau untuk outputnya Type A lagi. Jadi Type A itu sebenarnya untuk komputer-komputer lama ya, zaman-zaman all Windows gitu. Sedangkan MacBook saya yang terbaru saja sudah pakai Type C. Jadi kedepannya itu saya harap ya, pembuat aksesoris atau produsen gadget itu membuat kabelnya itu yang ya baik input maupun outputnya tuh Type C saja, karena memang saya hanya menggunakan gadget-gadget mobile seperti tablet dan HP saja ya untuk vlogging seperti ini. Ya sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa mikrofon USB ini saya gunakan untuk colokan ke HP dan tablet, bukan PC Windows ya. Kalau saya gunakan MacBook juga pakai Type C. MacBook itu sampai ke chargingnya aja Type C loh. Itu makanya saya memang sangat berharap nanti ke depannya kalau ada mikrofon yang Type C aja lah kabelnya, supaya kabel tersebut bisa betul-betul multiguna bagi saya kan. Jadi zaman sekarang memang enaknya sih mobile, terutama bagi pemula yang tidak memiliki studio seperti saya. Oke, check it out. Assalamualaikum. Ini adalah tes untuk Samsung Meteor. Samsung Meteor ini hanya memiliki satu fitur, yaitu cardioid saja. Artinya dia hanya memiliki satu-satunya fitur atau karakter mikrofon kondenser cardioid. Dia hanya bisa terima di depan saya, tidak bisa terima di belakang, tidak bisa diterima samping kanan, tidak bisa terima samping kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah suara dari Soundtech 20, Soundtech versi 20. Seperti yang sudah kita jelaskan dari awal, Soundtech ini memiliki lebih banyak fitur daripada Samsung Meteor. Tetapi yang kita fokuskan adalah hasil suaranya. Nah, setelah kita adu siapa pemenang kualitas suara ya, kualitas suara, pokoknya segala sisi lah, siapa pemenangnya. Oke. Untuk material desain ya, klasik versus modern, hasilnya seri. Yang ini modern, yang ini retro klasik ya, klasik kayak zaman dulu. Tapi kan ada juga yang sangat menyukai klasik karena tidak lekang di waktu. Ada juga suka yang desain atau model kekinian ya, modern. Kemudian untuk kelengkapan fitur atau karakter penangkap suara tadi, hasilnya dimenangkan oleh Soundtech. Kenapa? Ini cuma punya cardioid, Soundtech punya cardioid dan omnidirectional. Lagipun ia juga memiliki beberapa fitur lain seperti seperti suara bergema ya. Kemudian punya tombol untuk menghilangkan reduce noise ya. Untuk reduce noise-nya ada, kalau yang ini nggak ada. Ini cuma tombol volume dan mute saja. Dan yang ketiga soal harga. Kalau soal harga, yang Soundtech hanya 469.000, sedangkan yang Samsung Meteor ini 1.100.000. Jadi dimenangkan oleh Soundtech 20. Untuk brand, untuk brand lagi, tadi kita singgung di atas, brand itu pemenangnya Samsung Meteor. Kenapa Samsung Meteor pemenangnya? Karena gini, dicari di mana saja pun situsnya susah ini yang Soundtech. Nanti macam-macam produk yang diberikan. Tak ada spesialisasi untuk untuk mikrofon ya. Memang kalau kita buka di situs muncul nih Soundtech dengan cepat, tapi ya produknya itu, manufakturnya itu, situsnya itu ya tidak ada, belum jelas. Ada di di kemasannya, tapi sekali dibuka tak bisa dibuka, belum bisa dibuka atau memang tidak bisa dibuka, saya juga tidak tahu. Nah, yang terakhir adalah kualitas suara. Kalau kualitas suara, mau tidak mau saya jujur,
jujur saya katakan bahwa ini ya Soundtech versus Samson Meteor. Pemenangnya Samson Meteor. Enak sekali, Samson Meteor ini suaranya lebih bulat dan lebih jelas. Jadi pemenangnya adalah, I'm sorry ya, pemenangnya memang Samson Meteor. Oke, dan kedua mikrofon ini kami uji pada perangkat yang benar-benar sama. Benar-benar sama. Sekarang ini sama, ini hasilnya dari perangkat-perangkat yang sama dan hasilnya juga sama. Artinya hasilnya itu ya sama, baik itu perangkat ini, perangkat itu, perangkat ini, hasilnya kurang lebih sama saja. Pertama, tablet Samsung Tab S7. Kemudian tablet Huawei MatePad 11 yang menggunakan OS Harmony atau Harmony OS. Yang ketiga MacBook, dan yang keempat Samsung Smartphone A21. Hasilnya di keempat perangkat ini sama, cuma beda kualitas suaranya seperti begini, seperti yang sudah kita tampilkan tadi. Jadi semua perangkat menggunakan koneksi USB Type-C. Suara adalah asli, tidak diedit. Pengujian hanya menggunakan karakter dan fitur cardioid-nya saja. Hasilnya ya dapat kalian tonton, dapat kalian simak ya di video ini, seperti yang kita telah ujikan tadi. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Shine a light I can see.